100 gramnya 600.000. Makanya nih gue irit-irit dah. Barusan lu ngomong Ferrari, barusan lu ngomong Lamborghini, coklat 600.000 aja lu makan lu irit-irit. Aku tuh bukan CEO guys, aku ini founder, pemilik. Yang katanya menjaga mental anak, oke? Sangat menjaga mentalnya mereka. Lo gimana sih katanya jaga mental lu? Aduh, gua mah endah. Kok gini sih? Apa maksudnya nih guys? Shock sih mendengar statementnya gitu. Gua salpok sama yang ini nih. Lo mau pisah sama orangnya, tapi lo nggak mau pisah sama duitnya. Iya. Dari sini ya Wenda, harusnya kau udah tahu kau itu nggak ada apa-apanya tanpa Ruben Onsu. Kau injak pula orang yang membawa kau ke atas itu tadi. Bego. Karma untuk kau, Wenda. Karma. Kau nggak usah minta maaf sama. Terang-terangan banget sih abang ini. Mereka lagi ngomongin si itu. Si itu. Sebel guys. Pinter ya, bapaknya dianggap si itu. Tega banget, Neng. Ini emang lingkungannya parah nih. Lingkungannya jadi kayak gini. Udah dari pengadilan kan dibagi tuh bang untuk pertemuannya. 2-3 hari sama Ruben saya sama Sarwenda, tapi sampai 6 bulan terakhir ini nggak ada. Harus gugat lagi. Nggak bisa pernah beli gitu aja. Itu soal prestasi aja ya. Sebenarnya ya, kalau laki mau, Ruben mau, sebenarnya dia ambil pun anaknya, asal jangan merusak. Asal jangan merusak, itu belum pidana loh ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membayang. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki kita selalu berjalan dengan lancar. Guys, seperti biasa kita bakal bahas video-video yang lagi viral banget. Nah, langsung aja yuk tanpa banyak basa-basi kita gas, kita menuju TKPN play. Di tempat bisnisnya waktu itu apa? Wah banyak kejadian-kejadian yang segala ada bungkusan kepala babi, Kok bisa? terus kucuran darah di depan toko, Jadi ngeri. bunga. Tapi kan kita menanggapinya pada saat itu, siapa ini bidadari cantik-cantik mandi bunga di sini? Oh, ngeri kali ya. Jadi dia itu kan salah satu menyingkapi kita terhadap orang yang bekerja sebenarnya. Jadi ya emang tujuannya dia mau dihancurkan. Tanggapan pelanggan ada nggak mas sama tempat? Satu dua pelanggan tanggapan apa tuh? Maksudnya biasanya ya, kok tutup terus restorannya gitu. Itu ada yang ngomong kayak gitu nggak? Atau pengaruhnya terasa? Iya, ada. Jadi datangnya kayak kelewat terus ini gitu. Ya kadang-kadang aku itu kan kalau usahaku yang kemarin itu kan ada yang franchise, ada yang ini. Jadi mereka kan cerita ke kita, ini usaha sebelah tahu yang ngerjain gitu. Saya tuh selalu nggak ke distract. Iya. Saya selalu nggak ke distract yang kayak gitu, karena buat saya ya mau siapapun lo bertemu dengan orang jahat kan. Betul. Lo siapapun juga lo akan bertemu dengan orang yang nggak baik, dan kita belum tentu baik juga kan. Bener banget. Gitu. Jadi syukurnya saya nggak terpengaruh hal yang kalau saya terpengaruh dengan omongan ada 170 outlet dan setiap outlet masing-masing punya ceritanya apa aja. Jadi kemana-mana bang ya. Udah stres saya. Oh ya Bang Ruben the best lah ya. Yang katanya menjaga mental anak, oke? Sangat menjaga mentalnya mereka. Lo gimana sih katanya jaga mental lu? Aduh, gua mah endah. Greget gua mah. Enak dijaga mentalnya endah. Jualan coy. Jualan. Katanya jaga mental anak sih. Ini lagi. Jaga mental anak belah mana yang model begitu? Tapi berita yang lagi beredar, sebenarnya aku nggak pernah ngikutin berita sama sekali ya, apalagi soal gosip. Tapi aku lihat memang aku tuh tipikal orang yang gini loh. Aku ngeliat nih dulu tuh si S ini sama si R ini ya, lu tuh waktu
mohon maaf nih, waktu lu jadi cibi-cibi tuh cherry bell ya gue udah Cibi-cibi. ngeliat lu tuh sama si R ini pansos, ngerti gak? Pansos ya. Harusnya lu tahu diri ketika si R ini sudah mengangkat derajat lo ya, sudah menjadikan lo istri, terus juga lo berkelimpahan harta. Harusnya lu tahu diri ya. Sekarang lu udah naik nih, lu malah kayak gitu. Lu tuh ya, sebelum lo diangkat sama si R, lu tuh bukan siapa-siapa. Lu tuh harusnya paham itu ya. Lu jangan jadi cewek yang nggak tahu diri. Sekarang lu udah naik, udah ngerti tuh gimana caranya berbisnis, berkembang, lu malah ngatain mantan suami lu. Astagfirullahalazim ya. Emang nggak tahu diri lu, nggak tahu diri ya. Dari awal juga pas pada saat gua ngeliat nih dia sama si R ya, gua tuh udah tahu ya dia tuh polosnya polos tipu-tipu. Menanggapi Polos tipu-tipu ya. Ya kelihatannya tuh kayak gimana gitu, tapi gitulah ya. Empo, lu kalau punya mantan laki kayak Ruben Onsu gimana? Nggak udah ngomong kok. Lu mah kalau komen yang beneran aja apa boto? Lah ilo kan, gua kalau punya laki kayak Ruben Onsu gimana lah? Emang Ruben Onsu mau sama gua model yang kayak gua? Ini kan misal po, ini misal po. Lah gua kalau punya mantan laki Ruben Onsu, ya Allah senang banget, girang banget lah. Kagak ada laki yang ngasih bulanan 200 juta udah bercerai mah kagak ada. Ini laki-laki lu pada, lu udah bercerai sama laki lu, palingan kayak laki lu cuma ngasih gocap sama anak lu, itu kayak 6 bulan sekali kayak dapet BLT. Itu juga laki lu, boleh. Jujur banget sih dia. Bang Ruben ngasih 200 juta ke Neng Endah. Lah laki lo paling timbang ngasih gocap doang, itu juga dapat BLT 6 bulan sekali. Telak banget anjir. Ngasih duit gocap, lu teleponin dari pagi ke siang ke malam, bang ini anak kita bang, anak kita besok mau sekolah, agak punya duit, bagi apa bang buat anak kita masuk sekolah. Iya. Laki lu cuma ngasih gocap. Tuh kalau udah bercerai, laki lu udah gak bakal tanggung jawab sama anak kita. Nah ini mah cuma Ruben Onsu doang yang udah bercerai masih ngasih 200 juta. Laki kagak ada yang begitu laki. Bersyukur. Enak banget lah gua kalau punya laki Ruben Onsu 200 juta bisa awet. Itu 200 juta kalau gue beli mie ayam. Ayam di Indonesia pada punah. Habis sama lo gitu. Anjir, mie ayam 200 juta. Sehari harus ngabisin berapa mangkok, Pak? Toko ya, toko-toko kecil, toko tuh kurang lebih ada 2.000 toko lah. Ya, toko di kota-kota itu ada berapa ratus. Toko ya, toko-toko kecil, toko tuh kurang lebih ada 2.000 toko lah. Ya, toko di kota-kota itu ada berapa ratus. Iya. 2000 toko tuh maksudnya toko-toko orang, maksudnya coy. Oke. Nafkah 200 juta, oke. Abis lo anduk. Dasar lu ya. Abis lo anduk. Jadi 200 juta ini. Punya otak. Kalau suami gua habis mandi gak usah tidur di kasur. Tempat lu tuh di jemuran. Manja banget sih. Gak bisa gitu jalan sendiri. Utuk. Lagian lu ngapain di kasur? Berharap apa? Berharap dipakai sama suami gue. Hello, itu cuma anduk. Gimana? Aman? Aman sayang, tenang aja. Udah aku mutasin nih anduk jadi keset. 25 April. Oke. 25 April dicat lagi taliannya, jawabnya 15 Mei. Oh ini yang terkait masalah chat itu. Minola Sebayang bongkar bukti chat Ruben Onsu baru dibalas anak setelah sebulan. Oke, coba. Ini video lama sih. 25 April. 25 April dicat lagi taliannya, jawabnya 15 Mei. Coba kalau kalian chat anak kalian sebulan aja. Ngechatnya 25 April, jawabnya 1 Mei dan 15 Mei. Apa reaksi kalian? Udah beda bulan lah ya. Anak lo. Jadi jangan coba tanya-tanya lagi gimana komunikasinya, gimana ininya, ada semuanya. Ruben tuh bukan orang yang cengeng. Ya sampai Ruben tuh mengemis. Dipikir mah ya. Ya jangan dianggap dia itu orang yang rapuh, orang yang lebay, enggak. Ini ada bukti-buktinya nih ya, coba bayangin. April ngecek anaknya, dibalasnya 1 Mei. Masih ditanyakan lagi. Pernah coba gak komunikasi sama anaknya? Udah pernah? Waduh, jangan ngomong. Endah panasan aja pada murka Endah. Begini lakuan lo Endah, tega banget sih. Kalau bukan karena doktrin kagak mungkin Endah. Aduh, kasihan banget Bang Ruben, ya ampun. Gak mau ya Bang Ruben, sabar ya Bang Ruben ya.
CEO Kutang syuting di rumah Ruben, mobil punya Ruben, kulkas punya Ruben, sofa punya Ruben. Oke, CEO, gak CEO. Ini parah nih. Tenang. Ya. Iya juga ya, dipikir-pikir mah ya. Ini parah nih. CEO ini CEO. Ya, CEO kacau. Oh. Komen katanya CEO apa. Jadi kalian cari aja di Google, kalau nggak bisa tahu sendiri CEO PT apa dari ribut PT angin topan, kalian cari sendiri aja ya. Pulang ya, pulang ya, bukan. Jadi CEO. CEO, nggak ada. Ada CEO. Aduh, CEO. Sarwenda, bak jatuh ketimpa tangga pula. Oke. Udah subsidi dari Ruben Onsu sekitar 200 juta Disekap. diberhentikan. Sekarang yang kau bangga-banggakan itu CEO palsu. Dari sini ya Wenda, harusnya kau udah tahu kau itu nggak ada apa-apanya tanpa Ruben Onsu. Kau bisa naik itu gara-gara pakai namanya Ruben Onsu. Betul. Udah enak-enak kau di atas, punya popularitas, punya harta yang banyak. Kau injak pula orang yang membawa kau ke atas itu tadi. Bego. Kayak mana itu Wenda? Sekarang semua orang udah menghujat kau. Bahkan teman-teman kau yang dulu di X Cherry Bell semua ikut nyindir kau. Habis kau kan? Semua jejak digital kau dinaikkan sama netizen. Ketahuan kan kau bukan Cina-Cina kaya itu. Waduh. Gak bisa nyanyi kau. Paras kau pun gak cantik-cantik kali kalau sebelum dipermak sama Ruben Onsu. Dari sini harusnya kau udah tahu kayak mana selama ini Ruben Onsu itu nge-backup kau, ngebawa kau sampai ke atas. Di atas kau injak dia nih. Karma untuk kau. Karma. Kau gak usah minta maaf sama seluruh warga Indonesia. Yang betul kau datangi Ruben Onsu, minta maaf kau biarkan anak-anaknya ketemu sama dia selayaknya kau ketemu sama anak-anak ini. Terang-terangan banget sih abang ini. Kita mah dipiring-piringin pakai nama Enda, pakai nama Neng gitu ya. Lah dia nyebut nama langsung. Perih banget gue mah. Kalau lagi ngomongin si itu. Sebel guys. Boleh ganti topik gak, jangan ngomongin. Oh, ini yang poolnya guys. Sebel aku ngomongin si itu katanya gitu. Jadi netizen pada komentar ya. Kok jadi seperti ini Thalia, ya Allah, itu ayahmu yang ngasih nafkah ini guys. Tapi kalau lagi ngomongin si itu. Sebel guys. Pinter ya, bapaknya dianggap si itu. Tega banget Neng. Ini emang lingkungannya parah nih. Lingkungannya jadi kayak gini. Dengerin ulang-ulang ya. Tapi kalau lagi ngomongin si itu. Sebel guys. Boleh ganti topik gak, jangan ngomongin topik guys katanya, ayo. Jangan ngomongin si itu. Tega nih siapa sih mamangnya ya? Tega lu. Jangan begitu lu. Ampun lu. Masa ngomongin gak penting itu gak sih? Ya ketahuan aja udah ngumpet-ngumpet dari tadi tahan napas loh. Gak boleh ya tahan napas loh. Iya, jangan bahas itu lagi guys. Iya, gak penting banget sih. Ngomongin itu lagi. Ayo menang. Siapa sih yang ngomongin Kit? Ngomongin Kit? Ada yang bilang. Kalau ngomongin Kit boleh guys, boleh aku dengerin kok. Jangan. Kacau sih. Tolong ya. LD-nya Kaya, 66 ya. Udah 2 sampai 3 tahun. Yuk. Awas kepegang. Ampun, gue mana ngendani ampun ya. Katanya jaga, buat anak dijaga. Tapi kok begini? Ngeri kali nih. Kita dulu ya, tinggal sisa dulu ya. Pelan-pelan pasok dulu ya. Guys, ayo. Sayang sama anaknya ngomong ambil dengan kantongnya ya. Kok gini sih? CEO
Gimana menurut kalian guys? Ini live jualan padahal guys. Bukan begini cara kemesraan sih menurut gue guys. Sampai begini guys. Apa maksudnya nih guys? Ih, kasihan lo anak-anaknya nonton no. Ih, ampun gua mah ya. Gimana menurut kalian guys? Aku udah speechless kalau ada cowok ngomongnya kayak begini. Janda Aku bisa sama janda. Nah, begini aku kasih tau, janda ini janda spesial, gitu, janda gadis, gitu. Gua kasih gambaran yang sederhana ya. Greget ya. Gua kasih gambaran yang sederhana. Kalau lu pengen tahu rasa mangga, pilihannya dua. Ya. Pertama, lu boleh tanya atau lu nyicip langsung. Baru nanti lo ngomong cerita, oh rasa mangga ini tuh rasanya manis. Tuh jangan-jangan gue curiga dia udah nyicip gitu. Reget gue. Gas lah, berita gas. Video ini ya kita bahas dengan apa yang kita lihat, yang beredar di sosial media. Dia adalah cowoknya Sarwenda, benar nggak sih? Janda rasa gadis atau gimana? Janda seperti gadis atau gimana lah, pokoknya seperti itu ya yang dia sampaikan tadi. Pantas nggak sih? Tidak pantas, tahu nggak? Itu namanya melecehkan perempuan. Artinya status Anda di situ tuh sebagai apa? Artinya Anda sudah mencoba tanpa ada pernikahan. Dan dipublish, dan di-sharing, dan diucapkan untuk media sosial, dipublish secara umum. Ya kan nyicip larinya kan? Bisa juga didengar oleh anak-anaknya Sarwenda dan Ruben. Hai, halo, apakah ini bagus untuk kesehatan anak-anak? Untuk kesehatan mental anak-anaknya Ruben? Please, kalau hanya statusnya sebagai pacar atau teman dekat, gak selayaknya seperti itu. Gak sepantasnya kamu bicara seperti itu. Itu hal-hal yang sangat privacy. Ngerti gak privacy? CEO? Masa sekelas CEO gak tahu soal ini? Biasanya orang CEO itu intelektualnya keren. Dia tahu cara menghargai seorang wanita. Jinak deh. Tetapi apabila ada kewajiban dari mantan ayah, Dari mana lah kau belajar undang-undang apa? Rasain Kau baca bisa ada pula mantan ayah. Ini ya, kepada seluruh masyarakat Indonesia, putusnya perkawinan karena perceraian antara orang tua tidak memutus hubungan orang tua dengan anak sebagaimana diatur pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut menegaskan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah memutus hubungan orang tua dan anak. Jadi tidak ada mantan ayah ya. Sekali lagi saya bilang, tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu, dan tidak ada mantan anak. Kepada kerabat TikTok Arfon Muraja harus lebih berhati-hati. Jangan sampai Anda ikut-ikutan keliru. Salam cerdas hukum, salam advokat Muraja. Kan kalau pengacara ketemu pengacara kan enak yang ngomongnya lebih longsok gitu, bicara undang-undang tepat gitu ya. Nah, kalau kita yang ngomong sangkutnya kita lu nggak ngerti undang-undang gitu. Pengacara ketemu pengacara, adalah bawa kusianya. Sini Oke, tanggapannya? Oh, yang pertama pernah datang ke sini tuh yang nggak pernah senyum itu ya? Oh iya. Oh iya, susah banget senyum itu. Oke, tanggapannya? Pertama, tanggapannya maafin si Najis ya. No. Bukannya dulu Wenda itu sempat tinggal bareng sama kakak ya? Wendy. Wendy. Kalau tinggal bareng enggak, itu benar. Jadi Tinggal bareng atau enggak ya? Pulang pergi gitu? Pulang pergi bolak-balik enggak. Kalau tinggal bareng aku ngomong enggak ya. Fair ya? Fair. Oke. Jadi shock sih mendengar statementnya. Gue salpok sama yang ini nih. Hai Manda. Dicari Seneng ya. Sekarang udah viral. Ih, akhirnya setelah pansos sama anak artis ya, setelah pansos sama kasus majikan, akhirnya viral juga. Gimana? Lambung aman nggak? Katanya netizen nyari lu ya. Makanya punya mulut mau dijaga. Lambung aman kalau urusan majikan lu jangan suka ikut-ikut. Lu makan disuruh jongos ya. Sadar diri atau kita mau kerja doang. Ya, cuman keselesan kuaci, lu jangan banyak tingkah. Udah minta maaf belum? Ih, dosa lu, dosa yang lu lawan tuh siapa? Lu tuh siapa? Ya Allah, sadar diri atuh Manda dagok. Panggil apa tadi? Gua kata Mbak Sarwenda ya, dapat bulanan 200 juta. Saya juga mau, Mbak. Mau buat apa? 200 juta, Mbak. Saya mau Mbak Sarwenda. Saya mau, ya ampun Mbak Sarwenda.
Gua gak butuh duit lo. Ini dia yang udah gue tunggu-tunggu. Rincian 200 juta itu Dogi. apa aja untuk nafkah anaknya Sarwenda akhirnya keluar ya. Dan sesuai dugaan gue itu adalah over budget untuk kebutuhan anak-anak. Kalau kata gue mah Wenda, lu ya cuman kurang bersyukur aja sih. Bener-bener lu tuh kurang bersyukur. Bener kata si siapa tuh, Mereka artis tuh ya? divorce itu Kurang September bersyukur. 2024, yang dimana Ruben baru nggak ngasih itu selama 6 bulan ke belakang. Berarti sejak September sampai ke 6 bulan belakang itu Ruben tetap ngasih dia 200 juta sekian per bulan ya. Berarti itu sudah menjelang 1 tahun lebih ya kurang lebih 1 tahunan. Ya, kenapa itu nggak dibahas? Kenapa yang dibahas cuma 6 bulan terakhir yang dia nggak ngasih? Karena kalau Betul juga, gue setuju dengan apa yang dia omongin. Kenapa yang dibahasnya, yang diramaikannya sama si Enda adalah 6 bulan terakhir ketika sudah di stop. Kenapa nggak 6 bulan ke belakang itu dipublish? emang Ruben pelit, apalagi buat anak-anak, dari awal angka itu keluar 200 juta, dia nggak mungkin ngasih dari awal. Tapi ini sudah berjalan 1 tahunan. Dan Ruben stop ngasih itu gara-gara apa? Gara-gara dia merasa untuk ketemu anak-anaknya tuh sulit. Yes. Gitu. 200 juta itu nggak sedikit, guys. Walaupun itu di kalangan kelas atas ya, walaupun itu di kalangan artis, itu nggak sedikit. 200 juta itu per bulan, bukan per tahun. Itu per bulan. Yang dimana Ruben itu harus bekerja pagi, siang, dan malam. Gue di sini nggak ngebelain Ruben, gue di sini juga bukan hatersnya Wenda, karena gue nggak kenal sama mereka berdua. Gue cuma mengeluarkan pendapat gue aja dari kedua belah pihak. Karena pas gue lihat rincian, ternyata adalah itu biaya dogi 9 jutaan, yang dimana itu emang tinggal di rumahnya Wenda, itu kan bukan anak-anak. Iya. Ya, itu bukan biaya anak-anak. Iya. Oke? Terus ada juga biaya supir, ya. Biaya supir itu kalau nggak salah 7,3 juta atau sekian. Yang dimana biaya supir itu dibebankan ke Ruben semua. Sedangkan harusnya pekerjaan supirnya itu harusnya nggak 24 jam untuk anaknya. Iya. Tetapi pasti ada dipakai buat anak, ada juga dipakai buat Wenda dan pacarnya kemana, nganterin mereka pacaran lah atau segala macam, kerja lah segala macam. Kalau memang oke lah supir ini ada andil untuk nganterin anak-anaknya, ya udah bagi 2 dong, adil ya, bagi 2. Mbak juga harusnya bagi 2. Karena kenapa? Karena ada untuk melayani anak-anak dan ada juga untuk melayani rumah itu, yang dimana rumah itu sudah di tempat tinggali keluarganya, pihaknya si Wenda, walaupun di situ ada anak-anaknya. Ya, kalau menurut gue bagi 2 itu fair. Oke? Tapi kalau misalnya ini dibebanin semua ke Ruben, ibarat lo mau pisah sama orangnya tapi lo nggak mau pisah sama duitnya. Iya. Dan kenapa tadi gue bilang si Wenda ini Nancep kurang banget tuh di bagian yang ini nih. Lo mau pisah sama orangnya tapi lo kagak mau pisah sama duitnya. Nancep. Karena lo nemuin Ruben yang nggak pelit, yang nggak perhitungan, ya, yang tetap mau ngasih nafkah 200 juta per bulan untuk seorang mantan istri, ya, walaupun itu buat anak-anak, lo bilang itu langka, coy. Langka. Kenapa gue bilang langka? Karena kebanyakan, sebagian besar, gue nggak bilang semua ya, tapi sebagian besar laki-laki yang sudah bercerai dengan istrinya itu mau ngasih nafkah anak 10 juta, 20 juta aja mikirnya 2 kali, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Kenapa gue bilang gitu? Karena si laki-laki ini takut duit yang 10 juta, yang 20 dipakai juta sama... itu ada sebagian dipakai sama mantan istrinya. Apalagi ini yang ratusan juta. Dan dia sudah melakukan kewajiban itu loh selama setahun. Selama setahunan dari September. Si Wenda itu cuman kurang bersyukur aja. Dan ya sorry to say, serakah kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue serakah sih. Dia nih. Oh masih ada. Padahal ini bukan jualan ya. Ini ada gudang. Ini barang pakaiannya udah kayak gudang ya. Maksudnya barang kebutuhan yang dipakai udah kayak gudang banget.
god, dibongkar anjir. Ini waktu sama vlognya Bang Atta ya kalau nggak salah ya. Rakah yang dimaksud dengan Cece tadi itu ini serakah. Hei halo Sarwentot, iya ya apa wis tangi ya? Ya wis papak nosik nyawamu kok kaya rabek ngono utekmu. Sik tak lakon lapo klarifikasiku. Lek aku dadi kon daripada klarifikasi lak mending kelarin hidup mencolot teko jembatan. Kelarin hidup. Terus kan wingi yo ngomong sih nek anakmu bayi tabung, bobokan kakan mangan kecubung yo ngene iki lho. Mikir mentale anake. Lah daripada bahas anakmu sing bayi tabung mending buakan bayi tubangmu iku lho. Adik takok sapa yo pacarmu sing ngaku-ngaku CEO iku. Tapi tenan tarik iku duwe PT. Yo gak apa-apa, soalnya tak wasi-wasi kok koyo lonte. Saranku aja sombong-sombong lek PT ini mau kotang dodoman ae. Terus lek gak salah tau melu master-masteran to. Lah kariku master apa hamster uwireng ngono koyo kejegur cerem. Iya percaya saiki wis ganteng. Tapi iso ngaceng ora? Lah ya apa tak delok fotone ana sing gua mulai koyo kerupuk kom-koman. Raimu iku aja nglunjak anakmu kok kon ide-ide gegere CEO iku. Loh, ya iya aku ngerti ku anakmu, tapi kon ra ngerti raine anakmu tertekan. Munggo aku dadi anakmu ya tak ide cangkemmu sak cangkeme pacarmu sisan ben stroke ringan. Lagian kon iku lho gurung rabi kok yo ngelef nang kamar. Daripada nang kamare mantan bojomu lak mending nang kamar jenazah menurutku. Apa lek gak gabung aja bisa jen maneh lho wis enak. Lah daripada tolol, ya wis lasar tak pateni sik yo aja ado-ado lemu nyasar. Oh ya wis assalamualaikum. Pedes banget lo omongan dia. Ada yang nggak ngerti, bagus lah kalau nggak ngerti nggak usah di ngertiin ya. Nggak perlu, iya. Soalnya kasar banget sebenarnya. Anaknya nge-live dengan kata-kata yang diasumsikan itu kayak membenci ayahnya. Ada aja gebrakannya si Endang ini ya. Mereka lagi ngomongin itu guys, sebel banget guys. Jangan ngomongin itu lagi guys, tidak penting guys. Tidak tahu diri emang, gitu kan? Itu adalah kata-kata yang dilontarkan anak kecil dalam pengawasan orang dewasa. Karena kata-kata dari komentar-komentar itu menjurus ke ayahnya, jadi patut diduga itu untuk ayahnya. Jangan menyalahkan anak kecilnya, tapi salahkan orang dewasa yang tidak bisa mengontrol anak. Ini yang namanya brainwash yang sudah mulai kelihatan di publik. Kata-kata yang tadi saya jabarkan dan saya ucapkan itu adalah ada unsur ketidaksukaan, ada unsur sebel atau kebencian. Ada kata-kata tidak penting sama dengan tidak perlu dianggap, tidak penting untuk dianggap, tidak usah dianggap, jangan dianggap. Tepat tidak mengajarkan anak-anak bahwa ayahnya itu nyebelin, ayahnya itu tidak penting, ayahnya itu tidak usah dihiraukan, ayahnya itu adalah konotasi dalam hal kebencian dan negatif. Endang gua kata mah diem, jangan terlalu banyak gerakan-gerakan, blunder lagi kan? Salam dari Kokoir Cimat, yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Maunya tuh si kompor-kompor yang di sekelilingnya tuh yang ngompor-ngomporin itu ya disembur aja sih kata gue mah ya. Pakai Pertamax, mumpung lagi mahal harganya tuh ya, sembur biar meleduk sekali. Ada orang-orang mungkin saya nggak tahu siapa, mungkin DM ke kalian, apalagi para Sargios, mereka tahu nih Sargios yang sering buat Clipper mungkin atau yang apa, mereka kalau ada orang yang mereka DM untuk menjatuhkan aku atau Mamio, biasa aja dong dah. Para Sargios itu. Jujur aja, aku dan Mamio kita tidak takut dengan orang-orang seperti ini. Kenapa? Menurut kita juga tahu the real Sargios, the true Sargios, mereka tidak akan kena untuk didoktrin dengan kata-kata pahit. Karena the real Sargios semuanya adalah orang-orang yang positif, mereka tahu. Jadi kalau yang menyebarkan hate dengan pakai nama ampun, biasa aja dong ekspresi, ya ampun gue. Dulu pas waktu gue kecil, zamannya Cherry Bell, temen-temen gue juga nggak ada yang pengen jadi Sarwenda. Kenapa? Kayak aku jadi Anissa ya, aku mau jadi Kristi, aku mau jadi Angel, aku mau jadi Rin. Tapi nggak ada yang kayak aku jadi Sarwenda ya, aku Sarwenda. Kayaknya nggak ada deh. Soalnya kita bener-bener ributnya tuh pengen jadi Anissa sama Kristi, dua orang itu. Aku pengen jadi Sarwenda, nggak mau aku jadi Sarwenda, aku Sarwenda. Kayaknya nggak ada deh. Nggak diakuin dong kalau gitu. Iya kan? Itu kan berasa kayak nggak diakuin bahwa dia itu personil. Maaf ya kok denger dari cerita dia gitu ya. Ampun gue mah. Padahal netizen pada mau silaturahmi nih ke akunnya si suaminya Wendy yang tadi di tag Ruben Onsu, yang dimana ada video anak Ruben Onsu, Thalia ya, live streaming.
Alah, udah pada mau mampir netizen silaturahmi, malah akunnya hilang nih si Jo. Kan udah dibilang itu ya sama siapa? Onyo kan bilang, ayo dong, publish dong. Kalian punya mental pengecu sekali. Sarwenda, Dah, otak lu di mana sebagai perempuan? Aduh, lo habis lo. Otak lu di mana gitu loh. Habis lo dah. Cantik juga lu kagak lu gitu loh. Paling tidak kalau muka lu nggak cantik banget, cuman menang putih doang, otak lu jalan gitu loh. Emang lu dajal kali ya? Lu dikasih 200 juta sama si Ruben yang udah cerai, harusnya lu bersyukur. Dua anak dinafkain, masih dinafkain. No, banyak perempuan di luar sana berjuang sendiri nggak dinafkain sama ini mantan lakinya. Lu jangan goblok, Sarwenda. Ibarat kata lu bermasalah sama si Ruben ya, udah lu nggak usah up ke media sosial. Yang diributin mantan laki lu juga apa, Oneng? Yang diributin laki lu itu apa? Cuman pengen ketemu sama anaknya. Udah itu anak lu doktrin gitu loh. Ngapain lu doktrin yang enggak gitu loh? Supaya apa? Supaya nggak seneng sama bapaknya. Harusnya itu laki ya, ibarat kata partner lu. Awal mulanya itu kan CEO itu kan partner elu kan. Akhirnya kejatuhan kacang elu sama dia itu nggak jadi soal. Tapi paling tidak lu tahu diri gitu loh. Jangan lu ributin 200 juta nafkahnya si Ruben. Lu harusnya bersyukur masih dikasih duit sama mantan laki lu udah cerai. Apalagi itu rumah ibarat kata lu agunin gitu loh. Udah itu juga ya, adek lu congor adekmu gitu loh. Itu sampah banget. Lu sadar nggak sih segimananya dulu si Ruben berjuang buat keluarga lu, buat bapak emak lu, buat adek lu, sampai di mana ada sejarahnya belum pernah gua lihat ya. Ibarat kata lu sama si Ruben udah berumah tangga, tapi bapak lu, emak lu, adek lu, bahkan laki adek lu tinggal satu rumah. Bisa dibilang gila ya, harusnya lu ingat itu gitu loh. Paling tidak ya kayak kata lu conglang ya, mungkin di otak lu udah ditutupin sama hawa nafsu ya kan. Pengen mau nikah kali sama si CEO lu itu. Paling tidak otak lu jalan gitu loh. Otak lu jalan. Kayak gimana pun Ruben itu mantan laki lu, ya kan, yang udah pernah berjuang melakukan kebaikan buat keluarga lu gitu loh. Itu yang harus lu iniin gitu loh. Lu juga ibarat katanya nggak sempurna juga. Kita ini berumah tangga yang nggak ada yang sempurna. Kekurangan lu pun ada, kekurangan Ruben pun ada. Paling tidak cukup di lu, cukup di Ruben, udah titik. Dia memperjuangkan anaknya mau ketemu gitu loh, malah bacot lu kesana kemari, ngebahas ini, ngebahas itu, ngebahas kenapa lu mau bercerai. Udah itu juga ini simpenan lu si CEO ini, simpenan anjir. Bukan apa ya, ngaku-ngaku lah ya, bisa dibilang punya PT ini, punya PT itu. Kalau punya PT ya nggak bakal jual BH, nggak bakal jual BH. Rapat. Lu bukan ini ya, kalau di PIK itu CEO itu rapat, nggak ngurusin BH, nggak jualan BH, ngerti nggak lu? Tapi PT-nya ada 2.000 loh guys di mana-mana. PT orang. Bukan nggak tahu. Mungkin dari sisi hukumnya ada putusan perwalian nggak? Udah dari pengadilan kan dibagi tuh bang untuk pertemuannya. 2-3 hari sama Ruben saya Mas Sarwenda, tapi sampai 6 bulan terakhir ini nggak ada. Harus gugat lagi. Nggak bisa ngambil gitu aja. Itu soal prestasi aja bang ya. Kalau dilanggar putusan pengadilan sebelumnya gugat minta dirubah. Nah dia kan merasa dipersulit katanya bang. Ya lah gugat lagi. Gugat. Ya. Tapi mungkin ada tipsnya gak sih bang, mungkin itu bisa memperkuat untuk mengambil asuh anak gak sih dari istrinya? Gugat untuk mengambil alih sepenuhnya hak asuh bisa. Tapi sampai dia akhirnya menyetop uang bulanan itu kan gara-gara bertemu. Sebenarnya ya. Kalau laki mau, Ruben mau, sebenarnya dia ambil pun anaknya, asal jangan merusak. Asal jangan merusak, itu belum pidana loh ya. Nah itu anaknya. Kalau ada pelanggaran terhadap cara pengasuhan jangka waktunya, paling perdata. Makanya banyak orang-orang bule anaknya dibawa ke luar negeri. Selesai dah. Atau orang Indonesia banyak begitu, langsung suaminya bawa anaknya, langsung hilang gitu aja.
CEO. CEO tuh orang Korea doang, drakor doang yang menciptakan image CEO tuh harus keren segala macam. Lo buka usaha, bikin cemilan ya, jajanan kecil, modal 8 juta udah jadi CEO namanya. Gua setelah udah agung-agungan CEO apa CEO. Apa CEO. Pernah nggak lo nyobain coklat ini? Apa sih? Enggak. Oh, 100 gramnya 600.000. kan kalau di Sensi ada di bawah itu kan. Makanya nih gue irit-irit dah. Barusan lu ngomong Ferrari. Barusan lu ngomong Lamborghini. Coklat 600.000 aja lu makan lu irit-irit. Gak konsisten. Aku tuh bukan CEO guys, aku ini founder, pemilik. Mereka tuh sekarang bilang gue CEO, mah gue tuh pemilik, founder, pendiri. Founder tuh pemilik, mak. Tahu, gue tahu. Oh ya udah, jadi gue bukan CEO. Ampun gue. Oh bisa ya kayak gitu ya. Orang lain ada yang bisa begitu loh. Lo doang yang bisa, hebat ya. Oke guys, kayaknya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir ini. Mohon maaf kalau ada salah pada saat saya membuat konten ini. Video jangan lupa kalian follow ke TikTok yang videonya gue reaction. Thank you so much. Saya udah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.